Selamat siang para mahasiswa produk desain engineering. Kita coba. Ini yang tadi belum kita bahas sih. Ya, ini yang ingin kita bahas. Yang batas di bawahnya itu belum belum ya, minggu lalu kita bahas yang atasnya. Tanpa syarat batas. Ya, ini dengan syarat batas. Bisa kerja enggak? Halo, coba dikejar dulu ya. Sambil nunggu temannya. Nanti saya juga akan jelaskan yang dua teorema lagi, ya. Contoh ini tadi nomor satu nih awalnya, tapi karena banyak yang belum hadir, kita geser ke belakang nih. Ingat do per do x kan bisa diubah do per do x dalam kurung eh, kurung buka itu do z per do y, ya do z per do y turunkan lagi terhadap x. Ini do kuadrat z per do x do y ini sama dengan seperempat x pangkat 2 y. Ini bisa kita ubah do z per do y diturunkan terhadap x, enak. Dan do y-nya kita garis silang di belakangnya. Garis silang, tinggal do per do z per do y baru integralkan kiri dan kanan. Ya. Ini kita geser ke belakang. Hingga do z per do y, do ya, do dari do z per do y dengan seperempat x kuadrat y do x. Kan gitu kan? Do x itu dx sama tuh, artinya dengan dx sama. Cuma mengapa pakai do tadi? Karena dua variabel, artinya diferensialnya sama. Baru integralkan kiri dan kanan. Ya, kita integralkan kiri dan kanan. Kayaknya istirahat 10 menit itu tidak cukup. Jadi 20 menit dia sering terlambat, apalagi yang 10 menit.
Nah, ini kemudian diintegralkan kiri kanan ya. Kita integralkan, diintegralkan. Ini ingat nggak integral ya? Integral do dari do z per do y sama dengan integral dari 1/4 x kuadrat y do x. Integral du u, integral do z z ya. Integral do dari do z per do y kan? Ya nak? Ini yang kita tak ada y, tak ada x, ini x berarti yang kita integralkan kan x kuadrat do x, di mana 1/4 y itu adalah konstan, boleh keluar ya. Tidak, 1/4 y bukan x, berarti konstan, dikeluarkan dari integral, boleh. Jadi tinggal integral x kuadrat do x atau dx. Ya. Do x sama x itu sama. Sama ya. Nah, integral dari integral do u u. Jadi integral du u. Jadi integral do dari do z per do x adalah do z per do x, betul nggak? Do z per do y, sorry. Integral do z per do dari do z per do y adalah do z per do y, enggak? Sama dengan, kemudian ini yang kita integralkan x kuadrat dan do x. Berarti 1/4 y adalah konstan, dikeluarkan 1/4 y-nya, tinggallah integral yang kita integralkan adalah x kuadrat do x. Ini yang kita integralkan. Paham sih? Mana jelas nih? Itu videonya masih jelas nggak suara sih? Jelas ya? Oke. Nah, ini terselesaikan dulu do z per do y sama dengan 1/4 y. Nah, integral dari x kuadrat do x adalah 1/2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1. Jangan lupa, setiap selesai integral do x harus tambah fy. Tambah fy. Lupa ya, setiap selesai integral titik-titik do x, hasilnya harus tambah fy. Kalau integral titik-titik do y ditambah gx. Ya. Jadi kalau ini kita kalikan, maka do z per do y sama berapa nih? 4 kali 1/3, 1/12, x pangkat 3y tambah fy. Ya. Nah, ini semua persamaan ini do y-nya kita kali silang. Ya, do y-nya atau ini dikali dengan do y. Jadi kali do y apa jadi? Ya kan? Dikali do y. Yosya sama Felix gimana? Ngerti enggak nih? Ya ini si dibujuin deh. Ini do y yang berikutnya, do y-nya dikali semua do y, berarti ini tinggal do z. Ya, ini tinggal do z, tinggal do z sama dengan
12 X pangkat 3Y X pangkat 3Y do Y ditambah FY do Y. Ya enggak? Ya, kali do Y semua kan? Ini do Y, tinggal do Z, ini ada do Y, ini ada do Y. Ya. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Ya enggak? Setelah ini baru integralkan kiri. Ini ngerti enggak Amanda? Ya. Kalau sudah, kita integralkan kiri kanan. Jadi integral do Z sama dengan integral dari 1/12. 1/12 apa? X pangkat 3Y X pangkat 3Y do Y. Ya. 1/12 X pangkat 3Y do Y tambah integral FY do Y. Nah, ini nanti menjadi HY. Ya, ini menjadi HY. Sehingga integral do Z, Z itu adalah ZX, Y ya. Sama dengan, nah, karena ini kita integral Y do Y, maka 1/12, sorry. 1/12 ya, 1/12 X pangkat 3-nya adalah konstan. Berarti dia boleh konstan pengali, boleh keluar dari integral ya. Ini boleh keluar dari integral, tinggal integral Y do Y. Dan ini menjadi HY. Kita hitung integral FY do Y apa? Nggak tahu FY itu apa kan? Jadi itu dianggap HY, fungsi Y gitu. Ya. Oke. Nah, tinggal kita menyelesaikan ini. Integral yang ini ya. Saya selesaikan. Maka ZX, Y. Ya, integral X, Y adalah 1/12 X pangkat 3 kali apa? Integral Y pangkat 1 do Y atau DY itu adalah 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 ditambah HY. Jangan lupa, begitu selesaikan integral do Y harus tambah GX. Jangan lupa ya. Harus tambah GX. Jadi ada tambah, setiap selesai ini harus tambah GX. Sehingga Z itu ZX, Y sama ini. X, Y adalah 1/12 kali 1/2 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah, minggu yang lalu sampai di sini. Benar? Minggu lalu baru sampai di sini kan? Hari ini kita ada tambah dengan syarat batas dari kan? Nah, itu yang belum. Ya. Minggu lalu baru sampai sini belum. Di mana HYGX nggak tahu kita. Karena tidak diketahui boundary atau syarat batasnya. Sekarang diketahui. Karena diketahui, maka HY dan GX bisa kita cari. Ya. Biasa sama balik nanti nih. Hah? Balik senyum balik. Oke, kalau nanti nggak apa-apa sih, ya. Baik. Nah, sekarang yang baru, nah ini yang saya sayangkan tadi sebenarnya saya mau terangkan tidak cukup waktunya. Ya. Ini saya tunda-tunda tadi itu di belakang. Ini harusnya di awal tadi. Tapi ya ini mana ini? Ya udah apa buat
Nah, sekarang diketahui kan bahwa di soalnya tadi kita lihat yang paling atas. Kok. Yang paling atas tadi mana? Nih. Diketahui Zx,0 Zx,0 sama dengan X kuadrat. Artinya Y-nya 0 kan? Y-nya 0. Yang sebelahnya Z0, Y artinya X-nya 0. Nah, kita ganti ke yang kita jawab tadi sehingga dapat hubungannya. Nah, dari kedua hubungan inilah nanti kita akan memperoleh berapa Gx, berapa Hy. Ya. Ini saya catat ya. Gx Zx,0 ya. Catat ya. G dan saya buat juga ini. Yaitu sampai sini ya. Nah, ini dengan syarat batas tadi kan. Nah, itu yang baru mungkin ya. Dengan minggu lalu sampai di sini aja. Dengan syarat batas dalam bahasa Inggrisnya boundary ya, boundary-nya diketahui itu adalah Z apa? Syarat batas Zx,0 sama dengan X kuadrat ya. Dan satu lagi diketahui Z0, Y sama dengan Z0, Y sama dengan 1/4 Y pangkat 3. 1/4 Y pangkat 3. Ini diketahui nih. Given, ini given nih. Karena ini given, nah ini dengan menyelesaikan dengan syarat batas inilah nanti kita akan memperoleh berapa HY, berapa GX. Ya. Ya, sampai sini. Halo. Penulisan HYGX itu boleh terbalik. Ya. Letaknya bebas. Nah, sekarang kita salin ya. Kita salin Z, X, Y-nya yaitu 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat tambah HY tambah GX. Salin ya. Z, X, Y adalah 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ya, ditambah HY tambah GX. Nah, dengan kita memasukkan ini Zx,0 artinya apa tuh? Y-nya 0 kan? Zx,0 berarti kita masukkan Zx,0 berarti Y-nya bernilai 0 gitu artinya kan? Berarti semua Y diganti 0. Berarti ya 1/24 kali X pangkat X-nya tetap, Y-nya diganti 0 gitu ya, tambah H0 tambah G0. Ini nilainya adalah diketahui adalah tadi X kuadrat ya. Zx adalah X kuadrat. Ini given ya. Ini given. Betul enggak? Dengan memasukkan ini, Anda tahu kalau dikali 0 kuadrat nih hilang enggak? Hah? Dikali 0 kuadrat 0. Jadi tinggal apa? Tinggallah H0 tambah, oh ya ini GX ya, salah, saya ada salah sini. Kan X tadi tetap ya, ya enggak? Bukan, GX-nya tetap. Yang diganti Y-nya, jadi tinggallah G0 tambah GX sama dengan X kuadrat. Kalau gitu berapa GX?
Gx adalah X kuadrat kurang H0. Betul nggak? Halo? Benar? Ya, kurang H0. Berarti Gx adalah, oh ya kita perlu juga dari sini, kita cari berapa G0. Ini perlu nanti. G0 adalah X, G0 adalah 0 kuadrat, enak, dikurang H0. Berarti G0 berapa? 0 kuadrat hilang kan? Tinggallah min H0. Iya. Jelas sampai sini? Halo? Gx adalah X kuadrat kurang H0. Kalau diganti X-nya 0, G0 adalah 0 kuadrat kurang H0. 0 kuadrat hilang. Tinggallah G0 min H0. Jadi ini substitusinya ke sini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Felix ada pertanyaan? Yosya? Debbie? Apa? Hah? AY? AY belum nanti. AY untuk yang kalau X-nya 0 nanti ada AY. Ini kan baru satu kan? Kan dua boundary-nya tadi diketahui 2 kan? Apa tadi? H0-nya? Bukan salah sih. Cuma kan nanti kita kan ada di persamaan berikutnya ada G0 lagi nanti kan. Nah ini nih, saya masukkan ya. Kan yang dari persamaan satu lagi nih. Z0, Y sama dengan seperempat Y pangkat 3. Nah, X-nya yang 0 nih. Kalau kita ganti 0 kan si GX dari G0. Nah, G0 itu datang dari mana nanti? Dari sini. Paham ya? G0 itu dapatnya dari sini. Itu gunanya. Ya. Ya, bisa aja tadi saya tahu maksud Anda H0 ini dicari gitu kan. Tapi kan dalam GX. Ini mengapa ada H0, tahu enggak? Y-nya yang 0 kan sini. Karena Y-nya 0. Nah, berikutnya kita masukkan lagi X-nya yang 0. Ya, yang berikutnya kita jadi Z, X, Y, itu sama dengan apa? 1/24 dari 1/24 dari X pangkat 3. Ya. 1/24 X pangkat 3, Y kuadrat, ditambah HY, ditambah GX. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, sekarang Z yang kita masukkan Z adalah 0, Y. Z adalah 0, Y. Nah, ini yang nolnya apa sih? X-nya enggak? Ya kan? X-nya ganti 0. Berarti semua X ganti 0. 1/24 X-nya ganti 0. X pangkat 3-nya jadi 0 pangkat 3 kali Y kuadrat. Di sini Y tetap. Nah, GX dari G0. Betul enggak? Halo? GX dari G0 kan? Dan X-nya diganti 0. Ini diketahui sama dengan X kuadrat. Kan diketahui tadi kan di atasnya bahwa Z0, sorry. Sama dengan 1/4 Y pangkat 3, sorry. Sama dengan 1/4 Y pangkat 3. Salah. Sama dengan 1/4 Y pangkat 3. Betul nggak? Nah, kita selesai ini hasilnya apa? Karena kali 0 pangkat 3 ini hilang. Enak. Kemudian HY G0 mana G0 tadi? Kita lihat G0-nya sama dengan apa tadi? G0-nya sama dengan min H0 kan? Karena G0 sama min H0, benar saya ganti sini. Ya, kita ganti sini min H0, enak. Ini boleh diganti kan? Jadi ini. Si G0-nya kita ganti min H0. Kita ganti. Terus sama dengan 1/4 Y pangkat 3. Berarti HY berapa? HY adalah 1/4 Y pangkat 3 ditambah H0. Enak.
Nah, baru sekarang kita salin soalnya lagi itu ZX, Y apa? Salin yang semula tadi 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah AY ditambah GX. Nah, ini kita ganti nih, dua nih. Maka ZX, Y sama dengan 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, HY ini adalah 1/4 Y pangkat 3 ditambah H0 ditambah GX. GX berapa tadi? Nah, GX tadi dipakai sini. Mana GX-nya? Halo? GX-nya yang ini. Ini GX-nya. Berapa GX-nya? GX-nya adalah X kuadrat kurang H0. X kuadrat kurang H0. GX-nya adalah X kuadrat kurang H0. Apa yang terjadi Anda lihat sini? Ternyata H0 min H0. Hilang kan H0 nih? H0 ditambah min H0, hilang nggak? Sehingga kita dapatlah ZX, Y itu ada saling meniadakan. Maka ZX, Y adalah 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah 1/4 Y pangkat 3 ditambah X kuadrat. Inilah soalnya. Nah, ini kalau kita turunkan di turunan kedua tadi, jawabannya sama. Kita coba kita tes. Nah, jadi inilah jawabannya yang sebenarnya setelah memasukkan syarat-syarat batasnya. Paham ke sana? Ya. Sudah jelas, Amanda ya? Kenapa saya cari tadi apa? G0-nya itu atau ya. Jadi ada G0 adalah min H0. Dimasukkan sedikit. Oke, jadi hilanglah kan H0 dan G0-nya hilang. Ya. Nah, sekarang kita tes. Kalau Anda mau tahu jawabannya benar nggak jawabannya? Di mana Anda tahu jawabannya benar? Ya turunkan jadi turun kedua tadi. Do kuadrat Z per do X do Y. Ya. Atau do kuadrat Z do X do Y. Ada yang mau tanya? Yosia, mau tanya? Philip, Debbie, Debbie atau Debbie? Debbie, Debbie ya. Amanda? Nah, sekarang kita tes. Kita mau tahu jawabannya benar atau salah. Kita tes saja. Salin soalnya lagi. Yang jawaban akhir ini kita salin. Kita turunkan sampai turunan kedua. Turunan parsialnya. Ya, kita salin ya. Yaitu Z, X, Y. Ini kita tes ya. Sama dengan 1/24 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah 1/4 Y pangkat 3 ditambah X kuadrat. Nah, sekarang kita cari turunan parsial, turunan Z terhadap X dulu. Boleh ya, terserah mau Y atau X sama. X dulu misalnya. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Jadi, lingkarilah X-nya. Yang ada X-nya aja. Ya tak? Turunan parsial ya. Ini turunan parsial. Jadi hasilnya apa? 1/24 Y kuadrat itu adalah konstan. X kuadrat turunannya apa? X pangkat 3, sorry. Turunannya apa? 3 kali X pangkat 3 pangkat 1. Nah. 3 kali X kuadrat. Ditambah, nah ini konstan. Konstan turunannya 0. X kuadrat turunannya 2X. Ya. Sehingga berapa do Z per do Y adalah, nah ini bisa dicoret kan? 1/3 dengan 1/24. Oke, pintar. 1/3 dan 3 dengan 3/24 disarankan ini 1, ini 8 enggak? Sehingga hasilnya berapa? 1/8 X kuadrat Y kuadrat. Betul enggak? Ditambah 2X.
1/8 X kuadrat Y kuadrat. Betul nggak? Nah, ini do X jadi. Salah sekali nih. Ya, per do X. Oke. Nah, kemudian do Z. Do Z per do X ini kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, lingkari Y ya. Terhadap Y. Berarti Y ini yang kita lingkari. Ya kan? Ini menguji jawabannya benar atau salah. Harus sama dengan soal ya. Ini sama dengan berapa? 1/8 S kuadrat konstanta pengali. Y kuadrat turunnya apa? 2Y. Ini konstan. 0. Maka ini do kali do apa? Do kuadrat Z per do Y do X. Ini do Y do X. Boleh? Do X do Y sama kan? Do Y do X sama do X do Y sama aja. Sama dengan 1/8 kali 2 apa? 1/4 X pangkat 2 Y. Sekarang saya tanya, sama enggak jawabannya? Sama dengan soalnya. Soal awalnya tadi apa? Coba lihat. Do kuadrat Z do X do Y atau do Y do X adalah 1/4 X kuadrat Y. Sama enggak? Nah, itulah. Ini buktinya. Periksa. Ini hasil periksanya. Berarti ini benar. Sudah paham ya? Jadi Anda di kertas buram periksa jawabannya benar atau salah. Anda tahu. Anda udah yakin nih kalau Anda ketemu ini, yakin benar. Ya, tinggal mungkin ada yang salah tulis mungkin ya, hati-hati sekali. Oke. Ya, ini boleh agak tadi turunannya saya mau awalnya dojek per doye, boleh. Dojek per doye. Ya. Kemudian sudah dapat, boleh juga Anda turun baru terakhir diturunkan tak ada X. Ya, sama ya. Jadi do X kali do Y sama do Y kali do X. Sama. Jadi cara periksanya gitu. Ya, paham ya? Oke. Kalau sudah ini, saya sudah mau masuk ke teorema Gauss ya, dan teorema Stokes kalau dapat. Oke. Kita masih ada 2 kali lagi minggu depan sama di bulan awal Januari. Tanggal 8 ya. Oke. Awal Januari, kita lihat. Rabu ya, tanggal 8 betul. Berarti tanggal 8 masih ada ya. Minggu depan dan tanggal 8 Januari. Baik, kalau sudah kita... Nah, ini kan sayang sekali kan saya sebetulnya tadinya tunda. Jadi tinggal 4 sama di awal lagi. Aduh. Kalau ini sudah kita yang ini periksa ya. Ini untuk periksanya nih. Periksa. Ini kita periksa benar ya. Sekarang kita masuk dengan topik barunya adalah sebelumnya Anda sudah tahu del itu ini apa? Ini bacanya del atau nabla kan? Itu apa nih? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Dibacanya nabla atau dibacanya nabla atau del. Enak. Nah, kemudian del F apa tadi? Ini yang di persamaan Lagrange tadi kan? Pak, do F. F-nya nempel kan? Kalau di G, do G. Do F per do X, koma, do F per do Y, koma, do F per do Z. Ini disebut apa? Gradien vektor. Gradien vektor. Ya, ini disebut gradien vektor.
Ya. Oke. Kemudian ada divergensi, ya. Divergensi vektor F. Ya. Divergensi vektor F itu biasa ada yang tulis divergensi titik vektor F. Ya. Itu artinya apa? Del atau nabla dot vektor F. Ya. Paham maksudnya? Hasilnya skalar. Ya. Del vektor hasilnya dot produk. Ada yang disebut dot produk, dot vektor, bekalan skalar, bekalan titik. Enak. Bekalan titik, bekalan skalar, dot vektor, dot produk. Ya, nama lainnya. Ini hasilnya, ya, ini hasilnya skalar. Ya. Skalar. Angka ya. Berupa angka. Kemudian ada istilah current. Ya. Current atau rotasi. Rotation dari vektor F itu adalah the cross vektor F. Ini cross vektor yang Anda pernah saya terangkannya. Apa tuh? Aturan dengan kanan, ke sini. Atau dibesikan nama teori Lorentz. Kalau dia arahnya berlawanan jarum jam, tegak lurus ke atas. Ya, ini adalah berupa hasilnya vektor ya. Hasilnya adalah vektor. Oke. Mungkin Anda ingat kalau vektor F itu adalah ya, vektor F itu adalah Fx, Fy, Fz, maka del cross F apa? Kalian silang. Cross vektor, ya, ini cross vektor adalah determinan 3 kali 3, benar? Di mana baris satunya adalah vektor satu pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, benar? K nih. K kecil ya. K kecil ya, kurang. K kecil. Ini K. Kemudian ini yang keduanya adalah vektor pertamanya adalah apa tadi? Nabla atau del itu do per do X, do per do Y, do per do Z. Dan terakhir ini adalah elemen dari vektor F, yaitu Fx, Fy, Fz. Paham ya? Jelas maksudnya? Nah ini jadinya. Ya. Ini basicnya, tahu ya? Nah sekarang baru kita masuk teorema Gauss dan teorema Stokes. Ya, kita lagi. Teorema Gauss dan teorema Stokes. Ini basicnya, ya Anda sudah pernah dapat basicnya, tapi yang dimaksud divergensi itu, nah, divergensi itu dot product. Jadi del atau nabla dot vektor F, sedangkan current vektor F atau rotasi vektor F, rotation ya, itu adalah cross vektor, del cross F. Hasilnya vektor. Kalau divergensi hasilnya karena del dot F dot product pasti hasilnya skalar, tidak berupa bilangan. Jelas sampai sini? Oke, sudah jam berapa nih? Makanya maaf ya keterlaluan di sini. Terus saya tunggu-tunggu dari tadi nggak boleh balik. Nah, kita teruskan dengan teorema Gauss. Ya, teorema Gauss. Atau disebut juga teorema divergensi. Ya. Divergensi.
Mungkin karena menggunakan rumus del dot F. Jadi del dot F itu adalah frekuensi vektor F, maka disebut Gauss. Mengapa teorema Gauss yang menemukan Bapak Gauss? Apa Bapak Gaussnya banyak orang enggak? Saya nggak tahu. Ada apa sekian Gauss ke? Kalau Newton banyak ya. Di depannya ada nama lain-lain. Ya, ada Isaac Newton, ada yang lain lagi ada ya. Apa ini Bapak Gauss yang di fisika? Saya yakin ya. Ya. Kan ada juga eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu pakai OBE itu kan, operasi baris elementer ya. Jadi orang dulu itu kita salut ya, dia ahli fisika juga ahli matematik. Karenanya ahli matematik lah yang mendukung ahli fisikanya. Ya. Mungkin saudara-saudari ingat Stephen Hawking yang gangguan di suaranya kan, sehingga suaranya dibantu oleh bantuan komputer. Yang ngomong dengan bantuan komputer keluar suaranya. Karena suaranya waktu kecilnya masih ada suaranya, so akhirnya rusak. Ya, digantilah dengan bantuan komputer, apa yang beliau ngomong itu keluarnya dari suara komputer. Ya. Nah, beliau itu adalah terkenal dengan teori black hole, lubang hitam, ya nak? Black hole. Karena beliau ahli fisika, juga ahli matematik. Jadi dia orang dulu itu kita lihat ya, contohnya Gauss tadi ada eliminasi Gauss-Jordan, ada teorema Gauss, kemudian Pascal, hukum Pascal ada hukum Pascal yang menyatakan apa? Gaya dibagi luas penampang menjadi tekanan, ya enggak? Tekanan adalah gaya, Pak. Itu di mana-mana tuh sama ya. Nah, itu Gauss, Pascal. Ada segitiga Pascal kan? Newton. Dia punya hukum Newton 1, aksi dengan reaksi. Dia punya hukum Newton kedua, gaya adalah massa kali gravitasi. Ya kan? F dengan M kali A. Dia punya hukum Newton ketiga yang menaik jarak antara bumi dengan bulan itu ada rumusannya. Ya. Nah, ada namanya binomium Newton. Nah, saya nggak tahu itu Newtonnya orang yang sama atau beda. Kurang tahu juga. Karena tidak dijelaskan. Ya. Baik, teorema Gauss ini adalah ini. Ini S itu adalah surface permukaan. Ini lingkar ini arahnya menurut arah jarum jam berlawanan arah jarum jam ya. Sorry. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini terjadi ada gaya F ya, force ya, gaya F dot N. N kecil ini adalah vektor normalnya. Jadi misalnya ini dinding ya. Ini tegak lurus dinding ini vektor normal, arah keluar. Kalau di meja ini atas, dia tegak lurus di atas meja. Ini vektor normal. Sama tiang tegak lurus lantai. Sama ya. Tapi ini jelas ini. Nah, ini di N itu adalah vektor normal, ds d surface. Surface tahu ya? Permukaan. Ini akan sama. Jadi kalau ini contohnya kubus. Kubus itu ada berapa bidang? 6. Alas, tutup, depan, belakang, kiri, kanan. Berarti kalau kita pakai yang rumusan ini akan terjadi 6 kali cari. Jadi 6 kali baru dijumlahkan. Oleh Bapak Gauss, lihat ini kayaknya terlalu panjang ya. Ya kan? Mungkin ada buku saya di sini, Anda bisa lihat. Ini ada buku ini saya sumbang ke sini juga. Anda lihat pustakaan ya. Kalkulus lanjut edisi 2. Sebetulnya sekarang sudah ada edisi 3 nih. Nah, di buku itu Anda lihat dia cari dengan 6 kali cari ya. Karena ada 6 bidang, ada 6 kali cari. Kalau silinder ada berapa bidang? Alas, tutup, selimut. Yang lengkung itu selimut namanya kan. Jadi 3 kali cari. Dijumlahkan. Hasilnya sama aja kalau dia gunakan triple. Ini volume ya.
triple integral. Nah, di sini dia menggunakan divergensi tadi. Divergensi itu apa tadi? The dot gaya. Ya. The dot F ini adalah apa? Divergensi vektor F D volume dV. Maka V ini terhadap volume. Jelas? Nah, dengan rumus ini satu kali jalan dengan triple integral. Kalau seandainya del dot F-nya 1, ini menjadi volume. Apa tuh? Lab gitu ya. Oke. Kalau misalnya del dot F ini 1 nilainya, triple integral 1 kali dV kan hasilnya volume. Triple integral dV kan volume. Ini bukan volume ya, ini adalah divergensi vektor F. Makanya teorema Gauss disebut juga teorema divergensi. Kenapa disebut divergensi? Karena ada lambang del dot nabla dot vektor F. Dot produknya sini. Del dot F. Ini disebut divergensi vektor F. Jelas ya? Nah, ini saya kenalkan dulu formulanya atau bentuknya. Yang berikutnya adalah belum masuk hitungan ya, belum. Teorema Stokes. Tulisannya Stokes. Stokes ini nama orang enggak? Ya, teorema Stokes. Kalau teorema Stokes lain lagi, dia menghitung dua permukaan S ya. Dia menghitung permukaan dari del cross F. Nah, ini cross product perkalian silang. Ya. Del cross F perkalian silang menghasilkan vektor dot n dari vektor normal ds. Ini juga panjang. Ya, sudah del cross F. Jadi seperti bidang tadi, bidang kubus ada 6 bidang, berarti ya 6 kali cari juga. 6 kali cari dot vektor normalnya ds, ada permukaan. Kalau ini dia modelnya dia menggunakan seperti paraboloida atau enggak? Paraboloida itu ini tanya gini ya. Karena kan yang kita pelajari paraboloida ini lengkung ini juga lengkung. Nah, dia kerja tuh yang di atas ini aja. Yang ini kan jadi poros X, Y, dan Z. Ya, dia kerja itu yang di sini. Dan arahnya menurut arah jarum jam. Bukan berlawanan, menurut arah jarum jam. Hanya kerjanya di sini. Ya. Di lingkaran apa? Permukaannya itu, lingkarannya aja. Jadi dia sebenarnya menggunakan integral garis. Ya, integral garis dia gunakan arahnya menurut arah jarum jam. Ini arahnya menurut arah jarum jam. Di sini C. Ini persis kayak model-model yang kita pakai tadi apa? Integral teorema Green, model mirip tapi lain. Di sini adalah gayanya itu misalnya force tekanannya, force dot dr sini, dr, di mana r itu adalah sama dengan x, y, sehingga dr berapa? Adalah dx, dy. X diturunkan dx, y diturunkan dy. Nah, jadi r ya ini dari itu vektor dari itu adalah x, y, maka dr-nya adalah dx, dy. Ya, itu maksudnya. Sudah ngerti maksudnya? Jadi kalau kita amalkan nih,
Jadi ini ada seperti lingkaran. Ya, modelnya seperti lingkaran. Ya, ini adalah paraboloida, gitu kan? Gitu. Yang dikerjakannya itu adalah pada ini, yang arahnya menurut arah jarum jam. Ya. Jadi yang dikerjakan itu adalah ini, yang bergerak pada lingkaran. Nah, ini caranya lebih sederhana ya. Satu kali jalan, yang panjang itu kan del cross F-nya, itu enggak? Determinan 3 kali 3 tadi, panjang. Ya. Jadi, dua teori, sebetulnya 3 teorema, teorema Gauss, teorema Stokes, dan teorema Green. Green kita sudah belajar kan. Oke, sampai sini ini memperkenalkan dulu. Ya, mengapa nama demikian? Nah, barulah kita masuk ke hitungan ya, yang ini. Baik. Kita masuk contoh dari teorema Gauss. Ya. Jadi ini mungkin saya kebetulan hati saya rusak, jadi saya mau kasih Anda materi dari sini. Cuma gambar-gambarnya hilang semua nih. Dulu saya pernah, pas saya sudah kasih Anda enggak? Materi belum ya? E-booknya. Coba tutup sepotong ya. Oke. Itu saya mesti bawa ke mana, bingung gitu. Sulfurs. Itu sulfurs. S sama dengan surface. Face muka ya. Di permukaan. Jadi ini luas permukaan. Surface. Hah? Yang mana? Teorema Stokes. Mana? Ini C bukan. C sama integral garis tadi. Ini C. Begini mungkin ada kayak. Ini C ya. C begini. Ada. Bukan E. C. Ya ini sulfurs. Oke, baru kita masuk ini. Jadi ini ada, dikasih tahu ada kubus. Saya gambarkan ini ceritanya. Ada kubus. Panjangnya satu satuan. Semuanya satu ya. Ini satu, ini satu, ini satu. Ini lebih pendek karena secara perspektif alasnya ini seperti jajaran genjang kelihatannya. Padahal itu butuh sangkar ya. Ya. Ini juga. Jadi ini X, Y, Z. Nah, ini panjangnya satu satuan semua nih. Ya. Panjangnya ini satu satuan semua ya. Ya, panjang ini satu satuan semua. Ya. Kubus. Lusuknya satu satuan. Nah, diketahui gaya yang bekerja itu adalah dari fungsi 3 variabel, itu adalah 2 X kurang Z, 3 dimensi ya, X kuadrat Y min XZ kuadrat. Sering pakai itu gini, 2 ini kan sama, ini sama dengan ini. 2 X kurang Z I, ini sering ditulisnya itu gini. X, Y, Z itu sama dengan 2X kurang Z I
tambah X kuadrat Y. C min XZ kuadrat K. Betul nggak? Ada IJK-nya, betul nggak? Proses non IJK-nya saya hilangkan dari 3 dimensi. Ya, dan bentuk 3 dimensi. 3 dimension. Ya, sama. Kemudian Anda tahu del adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Ya. Ini saya belajar waktu di S2 dengan Profesor Chiamaon, MOC, sekarang sudah almarhum. Beliau adalah profesor fisika di ITB, ngajar di UI, di Pasca Sarjana Optoelektronika dan Aplikasi Laser. Dulu dosen-dosennya pembimbingnya juga, dan pembimbing saya itu yang tesis itu juga dari ITB, Dr. Suryatno, Sri Suryatno. Tapi akhirnya beliau menjadi profesor, sekarang sudah almarhum. Oke, nah batasannya ini kena 3 dimensi, ini batasannya Pak. X-nya terletak antara apa? 0 sampai 1 nah. X-nya 0 sampai 1. Nampak ya? Ini. Sudah Y-nya juga antara 0 1. Z-nya sama. 3 sama. 0 dan 1. Betul enggak? Semuanya 0 sampai 1. Sudah? Nah, sekarang kita cari the dot F ya. Ini kan menggunakan teorema Gauss nih. Jadi kita cari divergensinya. Divergensi vektor F. Ini bahasanya divergensi vektor F-nya adalah delnya do per do X, do per do Y, do per do Z. Dot. Nah, vektor F-nya adalah tadi apa? 2X min Z, 3 dimensi ya. X kuadrat Y, min XZ kuadrat. Dot produk, Anda tahu nggak? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali tiga kan? X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. 3 dimensi. Jadi ini pertama ya. Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Gitu enggak? Itu dot vektor tuh dot produk atau perkalian titik, perkalian skalar, dot seperti A dot B gitu ya, dot produk ya. Nah, ini pertama kali pertama berarti apa? Ini sama dengan do per do X dari 2X min Z ditambah kedua kali kedua do per do Y kali atau dari betul. Do per do Y dari X kuadrat Y kan kali dari ditambah do per do Z dari min XZ kuadrat. Nah, ini yang pertama per do X kita turunkan terhadap X saja, yang kedua terhadap Y saja, yang ketiga per do Z terhadap Z saja. Paham ya? Kita turunkan. Yang kalau pengali ikut sebagai pengali saja. Jadi ini sama dengan ya, ini sama dengan duanya adalah konstanta pengali, X turunannya berapa? 1, Z turunannya 0. Tambah X kuadrat adalah konstanta pengali, Y turunkan 1. Min X adalah konstanta pengali, Z kuadrat turunkan 2Z. Hingga hasilnya ini adalah 2 ditambah X kuadrat min 2XZ. 2 ditambah X kuadrat min 2XZ. Paham? Ya, dapatnya ini. Ini divergensi vektor F. Ya, divergensi vektor F. Nah, baru kita gunakan teorema Gauss. Jadi, teorema itu sebetulnya membantu manusia, memudahkan manusia sebetulnya. Menyelesaikannya lebih simpel, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan aslinya. Ya, aslinya. Nah, jadi ini kita gunakan
teorema Gauss. Atau nama lainnya teorema divergensi. Karena yang menggunakan ini divergensi ini. Ini namanya divergensi vektor F. Del nabla dot vektor F. Ya vektor F itu bisa aja itu tekanan apa? Tekanan atau force. Oke. Teorema divergensi. Nah, itu tadi ini surface, ini permukaannya ya. Menurut berlawanan jam di sini ada gaya atau apa? Dot n ds. Ini kalau kita hitung pakai ini panjang, di buku ini saya bahas pakai itu panjang. Nah, dengan dikemukakan oleh Bapak Gauss, ini adalah tanda volume, maka ini menjadi divergensi dot nabla dot vektor F, ini divergensi vektor F d volume, dv, d volume. Nah, catatan d volume adalah dz kali d area. D area tergantung. Kalau dia kartesius, dy dx atau dx dy tergantung ya. Kalau dia kodak tabung apa? R dr d theta. Ya, ini ada dua kan. D area adalah dy dx atau dx dy. Kalau dia kodak tabung R dr d theta. Ya, ada dua. Tergantung dia koordinat apa ya. Oke. Jadi dengan menggunakan triple integral cepat ya, jalannya jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita gunakan yang rumus kiri itu. Yang kiri ini yang mabuk ya. Nah, ini yang dikemukakan oleh Bapak Gauss. Cara ini kurang maksudnya panjang jalannya. Dengan yang dikemukakan oleh Bapak Gauss, triple integral lebih cepat dengan menggunakan divergensi d volume. Ya. Oke. Sudah kita masukkan? Gila nih, jam. Saya enggak ulang lagi kalau ini caranya ya. Maaf, saya enggak. Masih untung masih ada rekaman, kalau enggak mereka blank. Tadi itu yang paling penting deh. Baik, ini sama dengan apa? Triple integralnya itu yang pertama tadi kan x-nya dari 0 sampai 1, y-nya dari 0 sampai 1. Betul enggak ini di sini tadi? Nah, sebelumnya sorry. Sebelumnya ada lihat sini. X dari 0 sampai 1, Y dari 0 sampai 1, Z dari 0 sampai 1 ya. Z-nya dari 0 sampai 1. Terus divergensinya. Nah, kita hitung divergensinya ini tadi. Del dot F-nya adalah 2 tambah X kuadrat kurang 2XZ. 2 ditambah X kuadrat dikurang 2XZ. D volume. Volume itu apa? DZ kali A. Ini kan DZ, DZ, Y, DY, betul enggak? Z, X, DX. Ini yang disebut D area, betul enggak? Dan DZ kali D area, DZ kali D area. D areanya DY, DX. Nah, ini sama dengan integral X dari 0 sampai 1, DX-nya kita tarik. Ya, keluar dari yang lain. Terus Y-nya dari 0 sampai 1, DY juga kita tarik. Ya kan? Terus yang terakhir, Z dari 0 sampai 1, triple integral. Nah, yang ada Z di sini yang mana? Cuma satu ini aja kan? Halo, yang ini kan? Berarti ini apa nih? Ini adalah konstan enggak?
Ya, berarti ini ada konstan. Jadi ini Anda tulis 2 tambah X kuadrat. Kurung ini konstan dikurang 2XZ. Kasih kurung kurawal DZ. Ingat yang kita integralkan terhadap terhadap Z, terhadap Z. Berarti kita kerjakan yang paling dalam dulu. Oke, jelas sampai sini. Nah, ini sama dengan integral X dari 0 sampai 1 dx, integral Y dari 0 sampai 1 dy, nah ini konstan ya. Kalau 2 tambah X kuadrat itu bukan X, bukan Z. Ini kan dz. Kalau bukan Z, ya nggak konstan enggak? Ini dong. 2 tambah X kuadrat ini kan konstan, bukan Z. Sama halnya integral 5 dz berapa? Z 5 Z, kan? Integral 5 dz Z enggak? Nah, integral dari X 2 ditambah X kuadrat ini konstantanya. Integral ini kan boleh keluar. Ini keluar di depan. Integral dz Z, kan? Itu maksudnya. Jadi yang konstan keluar aja kan. Pengali. Integral 5 dz 5Z. Ya, nah? 5Z. 5-nya itu maksud saya yang ini. 2 tambah X kuadratnya. Dikurang 2X konstanta pengali. Integral Z pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1. Z pangkat 1 tambah 1. Enggak? Seper N plus 1. Z pangkat N plus 1. N-nya 1. Harga batas 0,1. Nah, yang ini yang kita ganti sini adalah Z-nya sama Z kuadrat. Betul enggak? Nah, ini 2-nya boleh coret enggak nih? Ya, tengah sama 2, 1 kan? Sehingga hasilnya integral X dari 0 sampai 1 dx, integral Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini 2 ditambah X kuadrat. Integral Z batas atas 1 kurang Z batas bawah. Z kurang Z kan? Z batas atas 1 kurang Z batas bawah 0. Min 2 kali setengah 1 tinggal di X kali Z kuadrat batas atas 1 kuadrat. 1 kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Paham itu? Halo? Nah, nolnya kan, nolnya konstan hilang aja. Ya kan, nolnya. Jadi tinggal apa nih? Ini kita selesaikan 1 kurang 0,1 kali ini tetap. Ini tinggal min X kali 1 kuadrat. Min X juga, ya kan? Enggak, hasilnya apa? Sehingga ini sama dengan integral X dari 0 sampai 1 dx. Terus apa? Y juga ya. Integral Y dari 0 sampai 1 dy. Yang tinggal apa nih? Ini 2 tambah X kuadrat kali 1 tetap enggak? 2 ditambah X kuadrat. Kemudian di belakangnya min X kuadrat kali 1. 1 kuadrat kan 1. Jadi min X. Betul enggak? Ini kan fungsi X semua nih. Ya, fungsi X. Letakkan tarik keluar. Boleh keluar. Ini menjadi X dari 0 sampai 1. Ini keluar nih. Ini mau susun boleh enggak? Boleh. Kalau susun nih X pangkat 2 di dulu. Min X tambah 2 enggak? Dx. Terus ini Y dari 0 sampai 1 D. Coba saudara lihat. Antara X dan Y ada yang terikat?
Agak batasnya konstan semua. Udah, berarti ini boleh kerja sendiri. Ini boleh kerja sendiri-sendiri. Hasilnya dikali. Langsung dikali. Ini hitung berapa nih? Integral X pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Nah. 1/n plus 1 X pangkat 2. Min integral ini X pangkat 2. Integral X pangkat 1 1/1 tambah 1 setengah X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Integral 2 dx 2x. Nah. Ini agak batas 0,1. Ini X ya, punya X. Nah, sekarang Y. Integral dy, Y. Agak batas 0,1. Udah, masukkan. Ini 1/3 dari X pangkat 3 batas atas, 1/3 kurang batas bawahnya 0/3, min setengah kali integral X pangkat 2. Integral bukan. X kuadrat batas atas, 1 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat. Ditambah 2 kali X batas atas, 1 kurang batas bawah 0. Tutup. Sekarang Y. Y batas atas 1, batas bawah 0. Oke, itu berapa ini? Yang 0 hilang semua ya. 0 hilang semua. Tinggal apa? 1/3 kurang setengah ditambah 2. Dikali 1. Betul enggak? Dari 1 boleh hilang nih. Nah, ini adalah kalau kita sama penyebut berapa tuh? 3 sama 2, 6 ya? Halo? 3 jadi 6 kali 2 ya? Penyebut kali 2, pembilang kali 2. 1 kali 2, 2. 2 menjadi 6 kali 3. Penyebut kali 3, pembilang kali 3. 6 kali 2, 12. Berapa jumlahnya nih? Hah? 11 ya? 12 tambah 2, 14 kurang 3, 11/6. Atau boleh 1, 5/6. Sama enggak? 1, 5/6. Ya. 11/6-nya sudah benar. Ya. Oke. Ini 1, 5/6. Ya. Nah, sebentar lagi contoh masih menggunakan teorema Gauss. Ya. Tapi ini terhadap silinder. Jadi tiga luas permukaannya. Wah, ini hitungannya lebih panjang nih. Ada pertanyaan Pak? Oke, saya ingat. Joshua, Philip, Philip ya, Debbie, Amanda. Nah, 4 orang ini. Yang lainnya saya yakin yang tambah syarat batas itu saya minggu lalu kan Debbie kan. Kan ada tuh. Sekarang tambah itu bakal diuji seperti itu dan hasilnya bisa kita uji sama enggak? Benar enggak soalnya itu? Hasil terakhir kita turunkan di turun kedua 2 kuadrat Z per 2X kali 2Y, betul nggak jawab sama dengan soal? Nah, itu yang mereka nggak tahu tuh. Kemudian
Oke, ada soal berikut ini. Mungkin Anda bisa coba ya. Saya kasih. Ini sudah belum? Oke. Yang soal berikutnya, tentukan ya, tentukan fluk. Nah, fluk kayak satu apa? Keluar dari bendanya itu atau ada suatu energi gitu ya, yang keluar dari medan magnet ya, dari medan vektor, sorry, dari medan vektor. Jadi fluknya keluar dari medan vektor. Itu enggak, ini gayanya nih, ini gayanya. Eh, boleh kita ganti A-nya dengan F boleh ya. Jadi A boleh, F boleh ya. Ini bentuknya vektor itu gaya kan. Gayanya diketahui 4X kali I kurang 2Y kuadrat kali J tambah Z kuadrat kali K. Yang dibatasi oleh bidang X surface ya. S itu bidang permukaan dengan batas-batas ya. S dengan bidang dengan batas-batas X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 4. Tahu itu? Bentuknya lingkaran itu jari-jarinya berapa? Akan 4, 2 ya. Jari-jari 2. Lingkaran naik ke atas jadi apa? Silinder atau tabung. Ya, silinder tabung. Kemudian Z0. Anda tahu Z0 apa? Bidang alas. Ya, di alas itu berbentuk lingkaran dia. Dan bidang dan Z sama dengan 3. Ini yang langit-langit nih. Anggap itu. Lantai ini Z0, langit-langit Z3. Itu enggak? Berarti ketinggian ini 3 meter. Nah, bagaimana Anda menggambarkan ini? X, Y, Z. Anda tahu alasnya itu ada lingkaran. Anda tahu X kuadrat tambah Y kuadrat adalah lingkaran R kuadrat. Maka di sini jari-jarinya berapa? R kuadrat adalah 4. Berarti R adalah akar 4. Berapa? 2 ya. Berarti jari sini ada 2. 1, 2 ya. 1, 2. Sini 1, 2. Kalau kita gambarkan, ini lingkarannya. Ini putus-putus. Ya kan? Naik ke atas setinggi 3. Ya, Z-nya kan. 0, 0 itu alas, ini Z0 nih. Ini Z0, 3 nih. 1, 2, 3 di sini. Kayak mogok nih. Mogok sama saya ya. Padahal saya marah-marah Linda. Aneh. Menghilang ini. Tinggal 9 jam lagi berakhir. Nah, masuk. Apa saya absen aja ini ya. Habis. Biar aja. Benar-benar saya marah sih. Benar-benar. Ini keterlaluan. Oke.
Ini pertemuan yang ke-24 ya. Jadi 23 ya, sekarang 24 bagi 2, 12. Berarti minggu ke-12. Minggu ke-12 attendant saya panggil satu-satu nih. Alicia Rahel Saputra? Nggak ada, biar aja. Amanda ada. Ini mungkin apa? Binul akses ya. Bel. Cleopatra Palandi? Nggak ada. Debbie ada. Ya aja ya. Ini juga gangguan ya. Josia ada juga gangguan. Grace Tanto nggak ada. Oke. Terus Ivan nggak ada. Desalin nggak ada. Kesia nggak ada. Vincent nggak ada. Nggak ada sekarang sini ya. Saya tahu orangnya ada di kampus pasti. Felicia nggak ada. Ini saya hapus. Walaupun ini sudah absen. Josephine nggak ada juga. Philip ada. Udah. Yang hadir cuma 1, 2, 3, 4. Sesuai ya. Hah? Ya harusnya bilang sama saya dong. Harusnya bilang dong. Nggak apa-apa, saya nggak ini. Harusnya bilang. Ah, nggak absen dulu aja. Oke, jadi yang walaupun sudah absen tadi, ya nggak masuk ya udah. Saya sudah absen gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Jadi bentuk ini di tingginya C3 ya. Maaf dari saya terpaksa begitu karena menurut saya tuh nggak etis juga cara mereka kalau cuma 10 menit itu ada tadi terlambat 10 menit wajar. Ini sampai 15 menit lagi berakhir. Ini apa tadi? Nah, di sini kalau lihat tingginya 3 ini berarti karena ini adalah tabung atau silinder. Ini bentuknya, ini kelihatan ya. Nah, seperti ini. Yang Z3 itu ini. Ini Z sama dengan 3. Tahu ya? Z sama dengan 3 itu ini. Z0 di alas. Berarti batasnya apa sini? Batasnya. Karena yang melingkar, tetanya antara 0 sampai 2 pi radian itu enggak? Melingkar. Kemudian jari-jari ya dari 0 sampai 2 enggak? Nampak kan jari ini 2 nih. J2 berarti R-nya terletak antara 0 sampai 2 dan Z-nya alasnya 0 sampailah setinggi berarti dari sini 0 dan 3 berarti sampai 3. Ini batasannya. Oke. Nah, coba Anda kerjakan saya. Ini pasti menggunakan koordinat tabung nih. Mengapa? Karena melingkar. Ya. Baik. Kadang-kadang saya ya udah. Sudah. Ini sudah ya. Lesson log-nya sudah. Sekarang Anda lanjutkan Josia, Philip, Debbie, dan Amanda. Silakan teruskan. Saya ada kasih ini ya. Cari batasannya. Nah, tinggal menggunakan teorema Gauss. Triple integral tadi kan. Divergensi dulu, sorry. Berarti vektornya diubah dulu dalam 3 dimensi ya. IJK-nya hilangkan.
diubah ITK-nya hilang menjadi 4x, min 2y kuadrat, z kuadrat. Ya, oke. Yuk, saya coba dulu. Apa capek? Ya. Oke, ini mungkin ya, ini salah.